Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat fardu Isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian kita sebelumnya tadi, bahwa satu di antara hal yang akan memudahkan orang dalam perjalanan akhiratnya adalah orang yang memudahkan orang lain, termasuk orang yang memudahkan bagi orang yang sedang sulit terlilit hutang. Maka hutang ini satu di antara yang dibincangkan oleh Al-Quran, bahkan ayat yang berbicara tentang hutang itu meskipun satu ayat tapi sampai satu halaman. Itu hanya berbicara tentang hutang saja. Hanya berbicara tentang hutang saja itu satu halaman. Satu halaman berbicara tentang hutang. Makanya menunjukkan bahwa hutang itu satu di antara hal yang menyulitkan seseorang. Maka satu di antara doa yang Rasulullah SAW ajarkan, Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid daini. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari terlilit hutang. Jadi kalau orang sudah berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menjadi orang yang tidak terlilit hutang, tapi hendaknya juga di dalam sikap. Kadang antara perbuatan dengan doa itu tak sebanding lurus. Doanya meminta kepada Allah supaya tak terlilit hutang, tapi perilakunya hutang keliling pinggang. Nah, ini biasanya. Contoh sederhana mungkin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dia iklannya itu menarik, tapi sejatinya hutang. Apa contoh diantaranya nih, mohon maaf Bapak Ibu, arisan. Arisan itu kira-kira hutang atau apa kira-kira? Atau menabung Bapak Ibu, arisan? Bagi orang yang dapat urutan pertama tentu hutang, dia 11 bulan berikutnya. Kan hutang. Kalaulah arisannya itu contohnya 5, ada arisan satu kampung, ada arisan satu RT, ada arisan kawan SD, ada arisan kawan SMP, ada arisan kawan SMA. Kalau masing-masing arisan satu nomornya 100.000, kalau 100.000, kalau 200.000 kali 5 ada berapa kira-kira hutang kita dalam 1 tahun? Ini baru arisannya saja, belum kredit A, kredit B, belum kemudian kredit panci A, panci B, dan kemudian seterusnya. Maka biasanya tak sebanding lurus antara doa dengan kemudian perbuatan kita. Maka itu satu di antara hal yang memberatkan. Maka sehingga orang yang membebaskan hutang orang lain itu Rasulullah SAW sebut sebagai orang yang membantu kesulitan yang sedang dialami oleh orang lain. Bahkan sampai kemudian kalau ada orang hutang dengan kita itu, di antara yang dibicarakan oleh Al-Quran, wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau orang itu hutang kepada kita, saat kita tunggu tak juga mudah-mudah dia, payah terus kita tunggu, maka kemudian tunggulah sampai dia mudah. Kalau kemudian kita tunggu tak mudah-mudah juga, maka sedekahkan saja, maknanya bebaskan dia dari hutang. Maka satu di antara keutamaan orang yang memberikan pinjaman, Bapak Ibu saya tak tahu yang hadir di masjid ini termasuk yang banyak memberikan pinjaman atau yang pinjam, atau kemudian tak dua-duanya, tak minjam tak pula memberikan pinjaman. Tapi beruntung orang yang kemudian tak perlu berkecil hati. Kalau uang kita banyak orang yang kemudian meminjam. Satu di antara yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang didokumentasikan, yang diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik radhiyallahu an, man anzara madyunan, orang yang menunggu orang yang punya hutang. Jadi orang yang punya hutang kepadanya dia tunggu, falahu bi kulli yaumin indallahi waznu uhudin, maka setiap hari dia akan mendapatkan catatan pahala. Catatan pahala hanya sekedar menunggunya saja, maka setiap hari dia akan mendapatkan catatan pahala sebesar bukit Uhud. Kapan? Malam yatlubuh, selagi dia belum meminta. Jadi kalau orang itu payah, dia tak minta-minta. Maka selama dia tidak meminta, setiap harinya dia akan mendapatkan catatan pahala sama dengan besarnya bukit Uhud. Maka berbahagia Bapak Ibu kalau semakin banyak orang hutang dengan kita. Yang punya kedai itu, yang banyak orang hutang dengan yang punya kedai itu, maka sejatinya dia sedang bersedekah setiap harinya sama dengan sejumlah orang yang kemudian berhutang kepadanya. Ini keutamaan orang yang menghutangi. Tapi juga sebaliknya, orang yang pinjam itu ternyata juga Rasulullah SAW ingatkan dengan keras.
Apa di antara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan? Nafsul mu'min mu'allaqatun hatta yuqda anhu dainuh. Bahwa jiwa orang yang beriman itu terkatung, orang yang berutang itu terkatung-katung sampai kemudian dia lunasi hutangnya. Maknanya apa? Bahwa dia tidak akan termasuk menjadi orang-orang yang Allah hisab sebelum kemudian orang-orang yang lain dihisab terlebih dahulu. Maknanya apa? Hisabnya dia adalah bagian yang terakhir. Bapak Ibu, menanti sampai dihisab itu bukan menanti seperti kita berada di dalam bank, menanti seperti tempat yang kemudian dingin dan teduh. Menanti itu nanti di padang mahsyar saat Allah dekatkan matahari dengan kepala, saat tak ada tempat berlindung. Itu penantian kita. Sedangkan menanti di tempat yang enak saja, Bapak Ibu, pergi ke bank, mau ngambil duit kita sendiri, lalu nomor antreannya 100, kira-kira menantinya itu senang atau susah Bapak Ibu? Urutan ke 100 nih. Wah, tentu menantinya lama sekali. Itu padahal menanti yang di tempat mudah. Apalagi kemudian nanti menantinya itu di padang mahsyar. Itu bagi orang yang kemudian berhutang kalau kemudian dia tidak menyelesaikannya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan satu di antara perbuatan zalim itu fazulmun la yatrukuh. Ada perbuatan zalim yang Allah tak akan tinggalkan begitu saja. Maknanya orang itu nanti kalau mati maka perbuatan zalim itu tidak selesai begitu saja. Apa perbuatan zalim yang tidak selesai begitu saja? Terkait dengan orang yang menzolimi orang lain terkait dengan harga dirinya atau kemudian terkait dengan hartanya. Maka Rasulullah jelaskan di riwayat yang lain, man indahu mazlamah, orang yang punya perbuatan zalim li akhihi kepada saudaranya, min irdihi, baik itu terkait dengan kehormatan dirinya atau kemudian aumalihi atau terkait dengan hartanya. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, sebagian orang justru sekarang hidup dengan merendahkan kehormatan orang lain. Dia hidup dari membicarakan aib orang lain. Dia hidup dengan memberitakan terkait dengan orang yang tak sesuai dengan kenyataan. Dia dapat upah itu dari justru berita bohongnya. Dari berita yang kemudian tak sesuai, dia nikmati itu setiap hari. Mungkin dia di dunia mendapatkan keuntungan, tapi nanti tunggu di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga sebaliknya, begitu juga terkait dengan hutang kita kepada orang. Berarti itu terkait dengan kezaliman kepada orang lain terkait dengan hartanya. Maka kalau kezaliman itu terkait dengan harta, tidak akan menjadi perbuatan zalim yang Allah tinggalkan begitu saja, maka nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti kemudian akan mintai pertanggungjawaban. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan, wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Orang yang curang kepada orang lain, menzalimi terkait dengan hartanya, maka kemudian dia akan pikul kecurangan itu nanti di hari kiamat. Mungkin ditengok tak besar. Berapa dia zalimi harta orang lain? Hanya ngambil ukuran tanah. Tak banyak Pak Ustadz. Berapa satu jengkal? Satu jengkal itu kan kalau kita tengok kecil. Kita tengok tak banyak. Satu jengkal itu lebarnya. Panjangnya. Perumahan di sini ukuran rata-rata berapa Bapak Ibu? Berapa biasanya ke belakang? Sini tak perumahannya? 12 meter. Kalau 12 sejengkal. Lalu kemudian panjangnya ke belakang 12. Itu yang nampak. Yang tak nampak 7 kali lapis ke bawah. Itu nanti dia akan pikul. Dia akan cari dahulu tetangga yang dia ambil tanahnya. Padahal Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, 14 abad yang lalu Rasulullah sudah bicarakan tentang tanah. 14 abad yang lalu. 14 abad yang lalu kira-kira sudah ada perumahan belum Bapak Ibu? 14 abad yang lalu. Orang dahulu tanahnya itu luas-luas. Sehingga satu kampung itu mungkin yang punya tanah hanya 3, 4, sampai 5 orang. Tapi hebatnya orang dahulu, meskipun tanahnya luas, 5, 6 kampung sebelahnya mereka saling mengenal. Orang sekarang, meskipun tanahnya sempit, kadang 5 rumah ke kanan dah tak kenal lagi dia. Tapi di Pekanbaru, insya Allah di Duri tidak ini. Atau sama saja? Ini orang dahulu, wah jauh-jauh, tapi mereka saling mengenal. Bukan hanya saling mengenal, berapa jumlah anaknya tahu dia. Orang sekarang kadang rumah tak begitu jauh, tapi ketika ditanya siapa yang meninggal, tetangga kita yang mana kok tak tahu saya. Ini menunjukkan padahal tentang tanah itu sampai kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan di dalam satu hadisnya, la yamna'anna ahadukum, janganlah salah satu di antara kalian melarang tetangganya untuk menokokkan paku di tembok tetangganya. Coba bayangkan Bapak Ibu, tetangga jangan larang tetangga itu menokokkan paku di dinding temboknya. Ini maknanya apa Bapak Ibu? Kan maknanya berarti bertetanggaan ini. Sebelah sudah bangun terlebih dahulu. Bangun lebih dahulu, tinggi bangunannya. Sebelah ini membangunnya belakangan.
Kira-kira ada kemungkinan tidak menokokkan paku ke dinding tetangganya ini tadi? Pasti ada. Kalau kemudian ada, kata Rasulullah, jangan larang. Maknanya apa? Begitulah hidup bertetangga. Mungkin yang satu sudah dapat karunia terlebih dahulu, sehingga dia bangun terlebih dahulu, maka minta izin ke sebelah kanan dan kiri. Barangkali dahulu tetangganya mudah kena sinar matahari waktu pagi, karena kita mendirikan bangunan, meninggikan bangunan, sehingga tak terkena lagi sinar matahari. Maka minta izin. Minta izin. Kalau kita sudah membangun dahuluan, belakangan tetangga kita yang membangun, jangan larang. Kalau seandainya menokokkan di dinding rumah kita. Sampai seperti itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membicarakan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika Tuan Guru Ustaz Abdul Somad bersama dengan kawan-kawan di YTWU itu, banyak orang yang mau wakaf tanah. Tapi rata-rata tanah yang mau wakaf dalam jumlah banyak itu, rata-rata tanahnya bermasalah. Jadi kalau tanah tak bermasalah, tak diwakafkan dia. Kalau dah bermasalah, dilemparkan pula supaya orang menyelesaikan masalahnya. Baru diwakafkan. Coba bayangkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ada sampai di Pekanbaru itu, satu tanah ada yang 17 surat. Coba bayangkan. Kira-kira siapa yang lebih dahulu ini? Sama-sama suratnya di BPN semuanya kan? Sampai kemudian seperti itu. Bayangkan mungkin menang dahulu dia ketika hidup. Karena dia pengacara. Karena dia punya link. Karena dia punya sahabat. Karena dia punya teman. Sehingga mungkin akan menjadi miliknya, dia akan menjadi kekuasaannya, mungkin dia hanya akan menang sebentar tak lama lalu kemudian mati, dan nanti ketika berada di pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala, kecurangan itu dia akan pikul, sehingga dia kemudian tak mampu lagi untuk kemudian memikulnya, sehingga dia menjadi orang-orang yang nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan masukkan ke dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, supaya tidak menjadi orang yang terlilit dengan hutang, maka berdoalah. Supaya menjadi orang yang setiap harinya mendapatkan catatan pahala, maka kalau ada orang meminjam kepada kita, kalau dia masih sulit jangan ditagih, biarlah dulu sampai kemudian dia mudah. Tapi penyakitnya orang sekarang Bapak Ibu, ngakunya dia tak mudah-mudah gitu kan, tapi beli TV baru, hutangnya tak dibayar. Ngakunya tak mudah-mudah, lalu kemudian beli sepeda HP baru, HP-nya pula lebih mahal dibanding kemudian hutangnya. Ini kan biasanya tak sebanding lurus. Dahulu waktu belum hutang ramahnya luar biasa. Datang, senyum, ketemu, bisa bantu saya Bu, Pak. Tapi setelah punya hutang, tak nampak batang hidung lagi. Ini penyakitnya kadang seperti ini. Makanya Bapak Ibu, kadang kita juga ketika transaksi hutang pihutang, ini mohon maaf Bapak Ibu, kalau kita saling meminjam itu kita buat catatan tidak Bapak Ibu? Buat catatan Bapak Ibu? Jarang yang buat. Kalau pinjam ke bank, kira-kira ada tidak bank yang tidak membuat catatan kalau kita pinjam? Tak ada, pasti dibuatkan catatan. Kapan terakhir bayar? Kalau sedang akan jatuh tempo diberi kabar. Sampai seperti itu. Makanya kalau kita berbicara tentang hutang pihutang itu kan jelas. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamman faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, ketika kalian ingin bertransaksi pinjam meminjam, maka pertama tentukan kapan akan dibayar. Jadi jelaskan dahulu. Bu, saya boleh pinjam uang? Boleh. Berapa? 200.000. Kapan akan dibayar? Itu harus jelas dulu. Kalau sudah ditentukan kapan akan dibayar, catat. Catat. Maka Bapak Ibu mohon maaf, ada yang punya catatan hutang kita Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu, ada yang punya catatan hutang? Biar nanti kalau kita meninggal, kita mati, kita wafat, anak kita tahu, oh mak saya punya hutang, oh ayah saya punya hutang, sehingga dia tahu harta yang diwariskan oleh orang tuanya tak akan dia bagikan terlebih dahulu sebelum kemudian membayarkan hutang orang tuanya. Membayarkan hutang orang tuanya. Begitulah ketika kita punya catatan. Tapi kalau tak punya catatan, bagaimana anak kita tahu bahwa itu bagian dari beban yang kemudian dialami oleh kedua orang tuanya? Kan tak tahu. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kedatangan seseorang dari Bani Salmah, dia bertanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawaya se'un aburruhuma ba'da wafatihima. Rasul, masihkah ada sisa bagi kami untuk berbakti kepada kedua orang tuaku saat keduanya sudah tidak ada? Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Naam, iya, engkau masih bisa berbakti kepada kedua orang tuamu. Bagaimana caranya? Satu di antara kata Rasulullah, wa in qadhun bi uhudihima. Kalau orang tua punya janji dahulu ketika masih hidup, janji itu belum terrealisasi, termasuk hutang belum dia lunasi, maka akan dilunaskan oleh anaknya, dan itulah satu di antara catatan kebaikan bagi anak karena anak dihitung sebagai orang yang berbakti kepada kedua orang tua.
Kenapa penting berbakti kepada kedua orang tua? Rasulullah ditanya, ayul a'mali ahabbu ilallah, Rasul, dari sekian perbuatan baik, mana yang paling Allah sukai? Pertama kata Rasulullah, as-salatu li waqtiha, salat pada waktunya. Yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Bahwa berbakti kepada kedua orang tua bukan hanya saja ketika mereka masih hidup, bahkan ketika mereka sudah wafat. Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan menghitung orang yang menyelesaikan tanggungan orang tuanya, dihitung sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita kemampuan untuk bisa menjadi orang-orang yang melakukan beberapa yang kita bincangkan pada malam hari ini, sehingga menjadi kemudahan bagi kita dalam perjalanan akhirat kita. Amin ya Rabbal Alamin. Barangkali demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan.